wanted to make fun of me. Film Joker bukan sekedar kisah tentang lahirnya seorang penjahat ikonik, tetapi potret kelam tentang manusia yang perlahan kehilangan tempat di dunia. Sejak menit pertama, film ini membawa kita masuk ke kehidupan Arthur Fleck yang penuh kesepian, tekanan sosial, dan kegagalan untuk diterima. Banyak adegan terasa sunyi, namun menyimpan rasa tidak nyaman yang terus berkembang perlahan. Sebagai penonton, kita dibuat penasaran. Apakah Arthur benar-benar korban keadaan atau justru menyimpan sisi gelap yang sejak awal sudah menunggu untuk muncul? Inilah yang membuat film ini terasa emosional sekaligus mengundang rasa ingin tahu hingga akhir cerita. Pertama, Arthur Fleck hidup di kota yang sudah kehilangan empati. Kota Gotham dalam film ini digambarkan sebagai tempat yang penuh kekacauan sosial dan tekanan ekonomi. Sampah menumpuk di jalanan, layanan publik mulai berantakan, dan masyarakat terlihat mudah marah satu sama lain. Arthur bekerja sebagai badut jalanan sambil mencoba bertahan hidup bersama ibunya di apartemen kecil yang sederhana. Namun hampir setiap hari ia menerima hinaan, perlakuan kasar, atau dipandang aneh oleh orang lain. Bahkan ketika Arthur mengalami gangguan emosional dan tertawa di waktu yang tidak tepat, banyak orang langsung merasa terganggu tanpa mencoba memahami kondisinya. Film ini menunjukkan bahwa Arthur hidup di lingkungan yang tidak memberi ruang aman bagi orang seperti dirinya. Gotham bukan sekedar latar tempat, melainkan simbol masyarakat yang mulai kehilangan rasa peduli. Situasi kota yang kacau membuat tekanan terhadap Arthur semakin berat dari hari ke hari. Kita dapat melihat bahwa perubahan Arthur tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi tumbuh perlahan di tengah lingkungan yang keras. Inilah salah satu fondasi utama yang membentuk keseluruhan cerita film ini. Kedua, Arthur memiliki kondisi medis yang membuatnya tertawa secara tiba-tiba dalam situasi emosional tertentu. Tawa itu sering muncul saat ia gugup, takut, sedih, atau berada di bawah tekanan besar. Banyak orang dalam film salah memahami kondisi tersebut dan menganggap Arthur sengaja mengejek mereka. Karena itu, ia sering menerima perlakuan kasar hanya karena tidak mampu mengendalikan reaksinya sendiri. Arthur bahkan membawa kartu kecil yang menjelaskan kondisinya kepada orang-orang yang kebingungan melihat perilakunya. Detail ini memperlihatkan bahwa Arthur sebenarnya berusaha menjelaskan dirinya dengan cara yang tenang. Namun, sebagian besar orang tetap tidak peduli dan memilih menjauhinya. Film ini menggunakan gangguan tersebut sebagai simbol keterasingan sosial yang dialami Arthur setiap hari. Tawa yang seharusnya identik dengan kebahagiaan justru menjadi sumber penderitaan bagi dirinya. Hal inilah yang membuat karakter Arthur terasa tragis dan mudah memancing rasa iba kita sebagai penonton. Ketiga, Arthur tinggal bersama ibunya yang bernama Penny Fleck dan merawatnya setiap hari. Penny sering mengatakan bahwa Arthur adalah pria baik yang ditakdirkan membawa kebahagiaan kepada dunia. Arthur sangat percaya kepada ibunya dan menjadikan kata-kata itu sebagai pegangan hidupnya. Namun perlahan, film mulai membuka fakta bahwa hubungan mereka tidak sesederhana yang terlihat. Arthur menemukan catatan medis lama yang mengungkap masa kecilnya penuh kekerasan dan penelantaran. Ia mengetahui bahwa dirinya pernah mengalami perlakuan buruk ketika masih kecil, sementara ibunya gagal melindunginya. Penemuan itu menjadi pukulan besar karena Arthur merasa seluruh hidupnya dibangun di atas kebohongan. Kepercayaan yang selama ini ia pegang mulai runtuh satu persatu. Film ini menunjukkan bagaimana trauma masa kecil dapat meninggalkan luka emosional yang sangat dalam. Hubungan Arthur dan Penny menjadi salah satu kunci penting yang menjelaskan perubahan psikologis sang karakter utama dalam cerita. Keempat, di balik hidupnya yang penuh kesulitan, Arthur memiliki mimpi besar menjadi stand-up komedian terkenal. Ia sering menulis lelucon di buku catatannya dan membayangkan dirinya tampil sukses di panggung. Arthur juga sangat mengidolakan pembawa acara, Murray Franklin, yang ia anggap seperti figur ayah. Dalam hayalannya, Murray menerima dirinya dengan hangat dan bangga terhadap dirinya.
Namun, kenyataan yang dihadapi Arthur jauh berbeda dari impiannya. Ketika mencoba tampil di klub komedi, penampilannya justru terasa canggung dan sulit dipahami penonton. Beberapa leluconnya gagal karena kondisi tertawanya membuat ritme penampilan menjadi kacau. Film ini memperlihatkan bahwa Arthur sebenarnya hanya ingin diakui dan didengar oleh orang lain. Mimpinya menjadi komedian bukan sekedar soal popularitas, tetapi usaha mencari tempat di tengah masyarakat yang terus menolaknya. Kegagalan demi kegagalan itulah yang membuat kondisi emosional Arthur semakin rapuh. Kelima, salah satu momen paling penting dalam film terjadi ketika Arthur berada di kereta bawah tanah Gotham. Saat itu ia bertemu 3 pria mabuk yang mengganggu seorang wanita di dalam kereta. Karena kondisi tertawanya muncul tiba-tiba, perhatian para pria itu beralih kepada Arthur dan situasi berubah menjadi tegang. Arthur yang sebelumnya selalu terlihat pasif, akhirnya bereaksi secara ekstrim dalam keadaan panik dan emosional. Peristiwa itu kemudian menyebar luas dan menjadi pembicaraan besar di Gotham. Banyak warga miskin melihat kejadian tersebut sebagai simbol perlawanan terhadap kalangan kaya yang dianggap arogan. Tanpa disengaja, Arthur mulai dipandang sebagai figur simbolik oleh masyarakat yang marah kepada sistem sosial kota. Film ini memperlihatkan bagaimana satu peristiwa dapat mengubah arah hidup seseorang secara drastis. Sejak titik ini, Arthur mulai merasakan sensasi diperhatikan dan memiliki pengaruh terhadap orang lain. Adegan tersebut menjadi awal lahirnya identitas baru yang perlahan mengambil alih dirinya. Keenam, sepanjang hidupnya, Arthur selalu merasa tidak dianggap oleh siapapun. Namun setelah kejadian di kereta menjadi viral di Gotham, ia mulai melihat bahwa orang-orang akhirnya memperhatikannya. Untuk pertama kalinya, Arthur merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Ia mulai menari dengan lebih percaya diri dan menikmati perubahan emosional yang terjadi dalam dirinya. Transformasi menjadi Joker tidak langsung muncul dalam satu adegan, melainkan berkembang perlahan sepanjang cerita. Penampilan wajah badut yang sebelumnya hanya bagian dari pekerjaannya mulai berubah menjadi identitas personal. Arthur juga mulai berbicara dengan cara yang lebih tegas dan berani dibanding sebelumnya. Film ini menunjukkan bahwa identitas Joker muncul ketika Arthur berhenti mencoba diterima masyarakat. Ia tidak lagi ingin mengikuti aturan sosial yang selama ini terus menyakitinya. Perubahan tersebut membuat kita melihat bagaimana rasa kesepian dapat berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ketujuh, film ini beberapa kali memperlihatkan adegan yang ternyata hanya ada di dalam imajinasi Arthur. Salah satu contohnya adalah hubungan romantis Arthur dengan tetangganya, Sophie. Awalnya kita diajak percaya bahwa Sophie benar-benar dekat dan peduli kepada Arthur. Namun kemudian terungkap bahwa sebagian besar interaksi mereka hanya hayalan Arthur semata. Teknik cerita ini membuat penonton ikut merasakan kebingungan antara kenyataan dan fantasi seperti yang dialami Arthur sendiri. Sutradara sengaja menggunakan sudut pandang Arthur agar kita sebagai penonton tidak selalu mendapat jawaban pasti sejak awal. Pendekatan ini membuat film terasa lebih psikologis dibanding film komik biasa. Kita dipaksa memperhatikan detail-detail kecil untuk memahami mana yang benar-benar terjadi. Ambiguitas tersebut juga memperkuat tema tentang rapuhnya kondisi mental Arthur. Karena itulah, banyak adegan dalam film ini terus dibahas, bahkan setelah penonton selesai menontonnya. I'm sorry, what's that? Kedelapan, Murray Franklin awalnya terlihat seperti sosok yang sangat dikagumi Arthur. Arthur sering membayangkan dirinya duduk di acara televisi Murray dan menerima dukungan hangat darinya. Namun, situasi berubah ketika rekaman penampilan komedi Arthur diputar di acara televisi sebagai bahan lelucon. Arthur merasa dipermalukan di depan publik oleh orang yang selama ini ia hormati. Ketika akhirnya diundang datang ke acara tersebut, Arthur sudah berada dalam kondisi emosional yang sangat berbeda. Percakapan mereka di studio berubah menjadi momen yang sangat menentukan arah cerita film. Murray sebenarnya mewakili dunia hiburan dan masyarakat yang lebih suka menertawakan Arthur daripada mencoba memahaminya. Film ini tidak menggambarkan konflik mereka sebagai sekadar pertengkaran biasa, tetapi benturan antara kebutuhan akan empati dan budaya mempermalukan orang lain demi hiburan.
Adegan itu menjadi salah satu bagian paling penting dalam keseluruhan film. Setelah momen tersebut, Gotham berubah menjadi semakin kacau, dan identitas Joker benar-benar lahir di depan publik. What do you get when you... Kesembilan, berbeda dari banyak film adaptasi komik lain, film ini hampir tidak menampilkan aksi besar atau pertarungan spektakuler. Cerita lebih banyak berfokus pada perjalanan emosional Arthur Fleck sebagai manusia biasa yang terus tertekan. Kita diajak memahami rutinitas hidupnya, kesepiannya, dan rasa frustrasi yang terus menumpuk. Pendekatan realistis membuat Gotham terasa dekat dengan kehidupan sosial nyata. Musik, pencahayaan, dan suasana kota sengaja dibuat muram untuk memperkuat kondisi mental Arthur. Penampilan Joaquin Phoenix juga menjadi salah satu kekuatan terbesar film ini, karena perubahan emosi karakternya terasa sangat detail. Perlu digarisbawahi, film ini tidak mencoba membenarkan tindakan Arthur, tetapi memperlihatkan proses yang membuat dirinya berubah drastis. Karena itu, banyak penonton melihat film ini sebagai drama psikologis, bukan sekedar kisah asal-usul tokoh komik terkenal. Fokus utama film tetap berada pada manusia di balik sosok Joker. Itulah yang membuat film ini terasa berbeda dibanding banyak film superhero modern lainnya. Pada awal cerita, Arthur Fleck bekerja sebagai badut sewaan di Gotham sambil merawat ibunya yang sakit di apartemen kecil mereka. Ia bercita-cita menjadi komedian terkenal meskipun hidupnya penuh tekanan sosial dan masalah emosional. Arthur sering diperlakukan kasar oleh orang-orang di jalan, di tempat kerja, maupun di transportasi umum karena perilakunya dianggap aneh. Ia menjalani terapi dan mengonsumsi obat untuk menjaga kondisi mentalnya tetap stabil. Setelah kehilangan pekerjaannya, hidup Arthur mulai semakin kacau dan rasa frustrasinya terus bertambah. Di tengah tekanan itu, sebuah insiden di kereta bawah tanah mengubah hidupnya secara drastis. Peristiwa tersebut membuat namanya tidak dikenal secara langsung, tetapi aksinya menjadi simbol kemarahan warga Gotham terhadap kelompok kaya. Arthur kemudian mulai merasa diperhatikan oleh masyarakat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Di sisi lain, ia menemukan fakta mengejutkan tentang masa kecil dan hubungan keluarganya. Penemuan itu menghancurkan keyakinan yang selama ini ia pegang tentang dirinya sendiri. Arthur perlahan kehilangan kemampuan membedakan kenyataan dan hayalannya. Ia juga mulai berhenti berusaha menjadi pribadi yang disukai orang lain. Ketika tampil di acara Murray Franklin, Arthur datang dengan identitas baru sebagai Joker. Di sana, ia mengungkapkan rasa kecewanya terhadap masyarakat yang selalu merendahkannya. Situasi di studio berubah menjadi sangat kacau dan menjadi titik ledak besar dalam cerita. Setelah kejadian itu, kerusuhan mulai meluas di seluruh Gotham. Banyak orang mengenakan riasan badut dan menjadikan Joker simbol pemberontakan sosial. Arthur akhirnya diterima oleh kerumunan yang selama ini tidak pernah benar-benar mengenalnya sebagai manusia biasa. Di akhir film, Joker tidak lagi terlihat sebagai Arthur Fleck yang rapuh, melainkan sosok baru yang merasa bebas dari semua aturan hidup lamanya. Film pun berakhir dengan kesan bahwa transformasi tersebut bukan terjadi dalam satu malam, tetapi hasil dari luka emosional dan keterasingan yang terus menumpuk sepanjang hidupnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya.